Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api akibat mobil tangki bermuatan gas LPG terbakar di anjungan perbaikan kapal PT Dok Perkapalan Surabaya, Jawa Timur. Truk tangki sempat meledak 2 kali dan menyambar 2 mobil yang berada di lokasi. Kebakaran sempat terjadi saat proses pemindahan gas dari truk ke tandon tangki gas dengan kapasitas 4 ton. 12 mobil pemadam kebakaran dibantu 2 unit pemadam milik PT Pelindo diterjunkan untuk memadamkan api hingga proses pendinginan. Terakhir, meskipun sudah dipadamkan, masih keluar karena ngowos valve-nya sudah kena api, sudah bocor gitu. Terus tadi teman-teman tadi ada yang masuk, dari teman-teman rescue ada yang masuk untuk menutup valve, akhirnya api sudah bisa dipadamkan, tinggal menurunkan suhu. Kan kita biasanya pembasahan sampai suhu normal sampai 30, sekitar 30-32, dan itu sudah dikondisikan. Akibat kebakaran ini, seorang operator dan supir truk tangki mengalami luka dan dirawat di Rumah Sakit PHC Tanjung Perak, Surabaya. Selamat petang, selamat bergabung di iNewsroom, ruang memperbarui informasi Anda dengan diskusi yang komprehensif. Langsung saja kita awali iNewsroom malam hari ini bersama saya Abraham Silaban. Dengan informasi puluhan ibu-ibu istri nelayan dan pemuda memboikot aktivitas Pertamina Jambulah Ternate, Maluku Utara karena sulit mendapat bahan bakar. Akibatnya distribusi bahan bakar tersendat lantaran pintu keluar masuk Pertamina dipalang menggunakan perahu nelayan. Puluhan istri nelayan ini menggelar aksi unjuk rasa di depan fuel terminal Pertamina Ternate, Maluku Utara. Mereka kesal lantaran sulit mendapatkan bahan bakar untuk suami mereka melaut. Padahal ibu-ibu ini merupakan warga Jambula yang tinggal di dekat fuel terminal Pertamina. Tong dari ibu-ibu nelayan, tong tuntutan cuma hanya kasih cepat, kasih berdiri itu kertasol, supaya tong nelayan jangan susah minyak. Karena memang Pertamina ada di tong pangkat dinding ini, tong susah minyak, tapi tong boikot. Boikot aja. Boikot jalan, iya, supaya semua rasa sama dengan tong perasa. Jalan keluar masuk Pertamina pun dihalangi menggunakan perahu nelayan. Akibatnya distribusi bahan bakar di kota Ternate, Sofifi, Jailolo, dan bahan bakar aftur di Bandara Sultan Babulah Ternate terhambat. Sudah antisipasi dalam rangka demo yang saat hari ini, dan tadi pagi itu sudah kita laksanakan juga. Itu termasuk ke bandara juga ya? Termasuk ya. Pak, kalau misalnya boikot tetap berlangsung, berarti ya, bisa mengalami kerugian ini. Kira-kira pasti kita tidak bisa melayani. Kalau satu hari tidak ada bisa pelayanan, ya kita serahkan ke pemerintah. Nanti kita hal ini kita laporkan ke pusat. Kan? Pasti ini kan ke pusat, ke region dulu baru ke pusat. Warga meminta Pertamina dan pemerintah kota membangun stasiun pengisian bahan bakar untuk mempermudah nelayan mendapatkan bahan bakar. Puluhan emak-emak di desa Wakumoro, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara mengamuk hingga menaiki dan mencoba membalikan mobil dinas Pemda Buton Selatan. Unjuk rasa tersebut sebagai bentuk protes akibat jalan rusak parah yang tak kunjung diperbaiki. Inilah aksi emak-emak warga desa Wakumoro, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara yang tengah mengamuk saat melakukan aksi protes jalan rusak di wilayah mereka. Puluhan emak-emak yang kesal jalan tak kunjung diperbaiki melakukan aksi nekat hingga mencoba membalikan mobil. Aksi yang dilakukan warga desa Wakumoro ini bukanlah yang pertama kalinya. Warga beberapa kali melakukan aksi protes kepada pemerintah daerah kabupaten, namun tak pernah ada tanggapan. Jalan rusak mengakibatkan banyak warga yang melintas mengalami kecelakaan akibat lubang.
Di waktu kemarau, jalan menjadi berbau sehingga mengganggu pernafasan, sementara di musim penghujan, jalanan dipenuhi lumpur. Orang yang di sini setengah mati dengan kapan dari provinsi bagaimana? Katanya mau diaspal tapi janji terus. Janji sampai kapan janjinya? Kita di sini setengah mati. Jalan rusak ini menghubungkan antar kabupaten, Kabupaten Muna, Muna Barat, Buton Tengah, dan Buton. Warga berharap agar pemerintah segera melakukan perbaikan terhadap jalan rusak. Jika tidak, warga akan terus melakukan aksi unjuk rasa dan menutup jalan tersebut. Kecelakaan lalu lintas antara mobil dan sepeda motor terjadi di Sampit, Kalimantan Tengah. Seorang wanita hamil menjadi korban kecelakaan saat akan dirujuk ke rumah sakit karena mengalami pendarahan kehamilan. Dibantu warga, korban kecelakaan yang tengah hamil 4 bulan ini langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Murjani, Sampit, Kalimantan Tengah. Warga asal pelosok Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kota Waringin Timur tersebut harus dirujuk ke rumah sakit karena mengalami pendarahan kehamilan. Namun nahas, di tengah perjalanan menuju rumah sakit, mobil yang ditumpanginya terlibat kecelakaan dengan sepeda motor di Jalan Jenderal Sudirman, Sampit. Dia hamil 4 bulan itu. Mungkin di sana kan nggak ada alat. Jadi terpaksa dibawa. Kecelakaan terjadi saat mobil melaju menuju rumah sakit. Namun tiba-tiba dari arah yang sama, sepeda motor belok memutar arah dengan memotong jalur mobil. Sehingga kecelakaan pun tak terhindarkan. Dan pengemudi sepeda motor pun terpental mengalami luka di bagian wajah. Sama-sama jalan, mobil sebelah kanan, sepeda motor sebelah kiri. Dia tahu-tahu belok kanan tanpa meriting, jadi tiba-tiba tabrakan gitu. Oh, jadi itu satu arah ya mereka ya? Satu arah aja. Kasus kecelakaan lalu lintas telah ditangani oleh aparat setempat. Polisi masih menggali informasi dari beberapa warga untuk memastikan penyebab terjadinya kecelakaan. KPK menangkap tangan Bupati Probolinggo bersama suaminya beserta sejumlah ASN dan pihak terkait lainnya. Tim penyidik anti rasuah telah membawa 10 orang yang ditangkap ke gedung KPK untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setelah menjalani pemeriksaan sejak terjaring operasi tangkap tangan di Kabupaten Probolinggo, Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari bersama suaminya Hasan Aminuddin dan sejumlah lainnya dibawa ke gedung KPK Jakarta. Selain mengamankan beberapa orang yang terjaring operasi tangkap tangan, petugas KPK juga mengamankan 3 koper beserta beberapa tas yang diduga merupakan barang bukti yang berhasil disita KPK dari operasi tangkap tangan yang terjadi pada Senin dini hari di Kabupaten Probolinggo. Puput Tantriana Sari dan suaminya, anggota DPR dari fraksi Nasdem ini, ditangkap tangan oleh KPK di rumah pribadinya di Jalan Ahmad Yani, Probolinggo, Jawa Timur. Pasca penangkapan, kediaman orang nomor 1 di Probolinggo ini sepi. Menurut warga, peristiwa penangkapan terjadi pada Senin pagi dan banyak polisi yang berjaga di lokasi. Untuk mengetahui perkembangan kedatangan dan pemeriksaan Bupati Probolinggo Puput Tantria Sari, ada rekan kami Mega Latu di gedung KPK. Selamat petang, Mega. Disebutkan ada 10 yang ditangkap oleh KPK. Ada yang merinci bahwa 5 camat, 1 bupati termasuk dengan suaminya. Dari pengamatan Anda, total berapa yang tiba pukul 5 sore tadi?
Ya, baik Abraham, benar adanya bahwa KPK telah melakukan OTT di kawasan Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, dan tadi sore jam 5 tiba di Gedung Merah Putih KPK Kuningan, Jakarta Selatan, dan berdasarkan pantauan kami ada sekitar 10 orang dan 2 diantaranya merupakan Bupati Probolinggo, yakni Tutut ini Tantriana Sari dan berserta dengan suaminya Hasan Aminuddin, dan juga 8 orang lainnya ini merupakan ASN dari Kabupaten Probolinggo, kemudian camat dan juga kepala desa. Dan tadi kami melihat Puput ini mengenakan jaket berwarna merah, kemudian suaminya Hasan Aminuddin menggunakan baju putih dengan berwarna-warni biru, dan kemudian beberapa camat, kepala desa dan juga ASN berada di belakangnya. Dan tadi tiba sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat dan berangkat dari Bandara Internasional Juanda, Surabaya sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Dan benar Abraham, dikatakan bahwa 5 camat itu diantaranya Camat Paiton, Camat Keraksaan, Camat Gading, Camat Krejengan, dan juga Camat Banyuanyar. Kemudian diantaranya ada kepala desa juga, dan tadi diinformasikan bahwa ada pula ajudan dari Hasan Aminuddin yang juga merupakan mantan Bupati Probolinggo yang kini menjabat sebagai anggota DPR RI fraksi Nasdem. Abraham. Meski belum dirinci apa kasusnya, tapi kalau dikaitkan dengan konteks penangkapan saat terjadi mutasi jabatan yang ada di Probolinggo, kira-kira apakah memang sinyalemennya arahnya ke sana? Ya, betul Abraham, jika kita melihat siapa saja yang hadir di Gedung Merah Putih KPK ini, ada camat, ada kepala daerah, ada ASN, ini diduga merupakan kasus dugaan korupsi jual beli jabatan kepala daerah yang ada di Kabupaten Probolinggo, sehingga pada Minggu 29 Agustus 2021 ini penyidik KPK melakukan pemeriksaan di rumah pribadi Bupati Probolinggo dan juga suaminya sekitar pukul 2 dini hari, kemudian menyita barang bukti. Dan tadi kami melihat juga ada 1 koper yang dibawa oleh suami dari Bupati Probolinggo yang diduga merupakan barang bukti. Dan tadi pagi, maksud kami kemarin jam 5 itu diperiksa, kemudian di Mapolda Jawa Timur. Ini memang diduga sementara Abraham merupakan kasus dugaan korupsi jual beli jabatan begitu di kepala daerah kawasan Kabupaten Probolinggo. Mega, kira-kira pukul berapa rilis perkara akan disampaikan oleh pimpinan KPK? Baik, saat ini kami awak media masih terus menunggu terkait dengan konferensi pers dan juga rilis, karena memang penyidik KPK menyatakan bahwa mereka memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan siapa saja yang akan diamankan dan juga siapa saja yang akan diperiksa kembali dan bagaimana status dari 10 orang yang telah ditangkap oleh KPK pada hari ini. Mega Latu, laporan Anda, terima kasih dari Gedung Lembaga Anti Rasuah KPK.